Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Meli yang masih duduk di bangku kelas 6 SD memandangi rumah barunya, membiarkan kedua orang tuanya membawa barang-barang masuk ke dalam rumah. Tampak ada raut kecewa di wajah manis itu. Rumah sederhana dengan hutan di sekitar membuat dia ingin kembali saja ke rumah lama. Namun semua adalah keinginan orang tua. Tidaklah mungkin dia bisa menolak. Alasan keluarga Meli berpindah rumah adalah karena rumah yang lama akan dijual untuk biaya operasi mamanya, yang menurut dokter ada benjolan di payudara kiri dan harus segera diangkat. Sebenarnya bapaknya sudah berusaha menjual kebun karet, namun karena harga karet sedang turun atau bisa dianggap murah, maka tidak ada peminat sama sekali. Sedangkan untuk pengobatan selama ini, sang ayah sudah berhutang pada beberapa kerabat, sehingga tidaklah mungkin berhutang lagi untuk biaya yang lebih besar. Maka diambillah keputusan untuk menjual rumah. Sengaja rumah tersebut yang dijual karena lokasinya berada di jalan penghubung antar desa, yang pasti peminatnya lebih banyak dan sudah tentu akan cepat terjual yang bagus. Rumah baru itu memang lebih luas dari rumah yang lama. Namun sayang di lokasi tersebut belumlah ramai penduduk. Di sekitar tampak gelap gulita dikelilingi hutan. Tapi melihat perjuangan kedua orang tuanya saat membangun rumah tersebut, Meli terpaksa mau tinggal walaupun berat hati. Begitupun kakaknya. Ayo masuk. Jangan bengong di situ. Meski dihinggapi daging tumbuh di payudaranya, namun si mama tidak menunjukkan orang yang sedang sakit. Beliau hanya merasa kram saja bila terlalu kecapean. Meski begitu, beliau masih aktif dalam kegiatan, termasuk berkebun membantu suaminya. Meli berjalan mengikuti orang tuanya yang lebih dulu masuk, dan langkah itu terhenti saat mendengar suara auman harimau. Dadanya berdegup kuat merasa takut. Suara menyeramkan itu berasal dari pojokan rumah sebelah kiri. Namun berulang kali dia mengamati, tidaklah ditemukan sosok yang mencurigakan. Sebelum kembali melangkah, sekelebat bayangan berbentuk seekor harimau melintas cepat. Bayangan itu berasal dari sudut rumah. Di sana dia mendengar suara auman tadi, yang bergerak ke sisi rumah menuju pekarangan. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Meli yang selesai belajar langsung permisi pada kedua orang tuanya yang masih asik nonton televisi. Meli, sholat isya dulu sayang. Tadi kan belum sempat. Ucap mamanya mengingatkan. Dengan nada malas,
Meli menuruti ucapan Mama. Dia bergegas menuju kamar mandi yang berada di dapur untuk berwudu. Dan kembali, jantung Meli seakan mau copot saat mendengar suara geraman seekor harimau. Jelas sekali suara tersebut berasal dari pekarangan rumah. Dengan keberanian yang dikumpulkan, dia lekas-lekas berwudu. Seusai sholat Isya, Meli langsung membanting tubuhnya di ranjang. Ini adalah malam awal. Dia memberanikan tidur di kamar sendirian, meski ada rasa takut. Ingatannya melayang pada suara harimau juga bayangan hewan tersebut saat melintas. Namun rasa kantuk yang sangat mengalahkan rasa aneh yang dipikirkan. Sejenak kemudian, dia pun terlelap. Meli terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Terdengar suara mamanya memanggil dengan nada gemetar. Meli! Dengan rasa kantuk yang masih sangat, Meli menyaut dan segera bangkit. Sejenak dilihatnya jam dinding, pukul 1:30 dini hari. Hatinya diliputi bermacam pertanyaan. Saat pintu terbuka, mamanya berucap dengan gugup. Beliau mencari keberadaan suaminya yang mendadak menghilang. Bapak kamu tidak tidur di sini, Mel. Mamanya kembali bertanya dengan mata mengawasi setiap sisi kamar. Meli yang melihat keanehan pada sikap mamanya pun meminta penjelasan. Yang katanya, beliau menemani suaminya menonton pertandingan bola yang beruntun. Hingga tadi ketiduran di depan televisi. Dan pas mereka hendak pindah ke kamar, suaminya minta izin ke kamar kecil dulu. Sementara Mama langsung masuk kamar. Mama Meli kembali tertidur karena mengantuk berat. Meski begitu, beliau tidak sepenuhnya tertidur. Masih ada sedikit kesadaran untuk menunggu suaminya kembali. Dan setelah lebih dari 15 menit tidak juga muncul, beliau langsung mengecek ke kamar kecil. Tapi tidak ditemukan siapapun, termasuk di ruang keluarga dan di ruang tamu. Tidaklah nampak suaminya berada di sana. Hingga pada akhirnya menuju kamar Meli, yang juga tidak ternampak tidur di kamar. Bagaimana ini, Mel? Kemana bapak kamu? Mamanya kembali berucap dengan nada khawatir. Mendengar mamanya berkisah, membuat Meli ikut cemas. Dia pun mulai mengitari setiap ruangan di rumah sambil berteriak memanggil bapaknya. Begitupun dengan si Mama. Mereka benar-benar merasa panik dengan kejadian tersebut. Padahal pintu masuk juga pintu keluar rumah masih terkunci semua, termasuk seluruh jendela yang tertutup rapat. Pada akhirnya, mereka meminta bantuan tetangga. Ibu anak itu menyusuri jalan gelap sisi hutan, lengang dan mencekam. Mereka terus berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Yang terpenting adalah lekas sampai perkampungan, karena hanya wargalah yang bisa membantu. Begitu sampai di pemukiman, mereka bergegas membangunkan rumah terdekat. Yang tidak seberapa lama kemudian beberapa warga terbangun dan berkerumun, mengelilingi Meli dan mamanya yang bercerita sambil terisak. Saya bingung. Tidak tahu lagi kemana harus mencari. Ucap Mama Meli yang terisak. Warga merasa heran atas peristiwa tersebut, karena Sutarman, ayah Meli, menghilang secara tiba-tiba. Yang mana pintu maupun jendela terkunci semua. Atas usulan salah seorang pemuka kampung, dini hari itu pun dilakukan penyisiran. Mereka khawatir kalau Pak Sutarman dimakan ular besar atau binatang buas lain. Namun setelah 3 jam pencarian, tidak ada hasil sama sekali. Para tetangga sudah keluar masuk hutan tapi tetap nihil.
Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Pak Sutarman. Hari semakin pagi, pencarian pun dihentikan sementara. Meli ikut berbulir air mata melihat mamanya yang terus menangis. Dalam pelukan seorang perempuan tua, mamanya menumpahkan kekhawatirannya. Sabarlah, memohonlah pada Sang Pencipta agar suamimu ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Ucap nenek tersebut menghibur mama. Usai sholat subuh berjamaah, para warga kembali berdiskusi untuk mencari Sutarman. Yang tidak berapa lama kemudian datanglah paman dan bibi Meli yang sangat khawatir. Hanya pamannya saja saudara terdekat dari Sutarman. Sedangkan 3 saudara yang lain berpencar ke beberapa daerah. Mereka ikut suami atau istri masing-masing. Dengan penuh kekhawatiran, si paman langsung bergabung dengan warga dan meminta penjelasan. Pada akhirnya, diskusi yang melibatkan paman Meli itu menemukan titik temu. Diputuskanlah kalau mereka akan meminta bantuan orang pintar. Beliau adalah Abah Solik, orang pintar dari kecamatan lain yang dikenal mempunyai ilmu kebatinan mumpuni. Selama ini sudah banyak tamu dari berbagai daerah membuktikan kehebatannya. Meli yang sengaja tidak bersekolah selalu berdekatan dengan mamanya. Ada juga Puput, gadis remaja itu ikut mendampingi mereka. Juga bibinya yang ikut sibuk dengan warga lain. Tenanglah, Dek. Bapak kamu pasti pulang. Ucap Puput menghibur Meli agar tidak terus-terusan bersedih. Dia juga mengajak Meli untuk berzikir sambil memanjatkan doa. Dan tangis itu kembali pecah saat seluruh warga kembali tanpa hasil. Tidak ada Sutarman di antara mereka. Wajah lelah terlihat jelas dari seluruh warga. Mereka pun beristirahat di teras rumah sambil memperbincangkan banyak dugaan. Juga mengingat kalau mungkin ada tempat yang belum terjamah. Sementara itu Abah Solik tampak gusar, seperti ada kekalutan yang disembunyikan. Sebentar kemudian beliau masuk ke dalam rumah bersama paman, meminta kamar khusus untuk melakukan satu ritual. Ada yang membawanya, ucap Abah Solik yang disambut raut tegang paman. Kamar Meli menjadi ruangan yang dipergunakan ritual. Kamar tersebut langsung ditutup begitu beliau masuk. Tidak boleh ada seorang pun yang mendampingi. Sementara itu, Meli melamunkan bapaknya. Banyak kenangan yang diingat sewaktu bersama sosok tegar sang bapak. Hingga dia pun tidak kuat menahan kantuk. Anak itu pun terlelap di pangkuan Puput. Melepaskan sejenak kesedihan yang sangat dalam, Puput mengelus rambutnya seperti seorang kakak. Namun tidur itu hanya sebentar saja. Tidak seberapa lama, terdengar suara gaduh para warga. Yang ternyata salah satu di antara mereka mengaku melihat seekor harimau melintas. Menurutnya harimau itu lewat di jalan setapak samping rumah. Namun anehnya, hanya seorang saja yang melihat, sedangkan yang lainnya tidak melihat penampakan tersebut. Meski begitu, penelusuran dilakukan di sekitar rumah, dan kegaduhan itu pun membuat Meli terbangun. Tidak apa-apa, Dek. Tidurlah kembali. Ucap Puput yang masih setia menunggui. Namun Meli tetap bangun. Sekitar 5 menit kemudian Abah Solik baru keluar dari kamar. Beliau langsung keluar menemui warga laki-laki. Beliau menyuruh paman bersama seorang warga untuk mengecek 3 lokasi, yakni batu keramat di sisi hutan, pemakaman, dan
dan rumah lama Sutarman. "Jika berjumpa dengan abangmu, langsung aja pulang," ucap Abah Solik. Orang pintar itu benar-benar bertanggung jawab atas ayah Meli. Nyatanya, beliau rela menolak tamunya demi Sutarman. Padahal di pagi tadi beliau dijemput sang anak yang mengabarkan kalau ada tamu seorang pejabat. Namun dengan sikap tegas, Abah Solik berucap kalau hari ini tidak menerima tamu seorang pun. Paman Meli datang dengan diliputi ketegangan. Segera dia menaruh motor lalu menjelaskan pada warga lain, terutama Abah Solik. Dia memberitahu kalau menemukan kakaknya di pinggiran pemakaman. Matanya merah menyala dengan beberapa bagian tubuh tampak terluka. Pak Sutarman juga mengeram seperti harimau yang membuatnya berpikir 2 kali untuk mendekat. Melihat keganjilan tersebut, sang paman menyuruh temannya mengawasi sendiri di sana. Sementara dia berbalik mengabarkan hal itu. Meli hanya terdiam takut mendengar ucapan sang paman. Sedangkan ibunya kembali terisak penuh kesedihan. Mereka berharap agar Sutarman kembali dalam keadaan baik. Berangkatlah Abah Solik bersama warga lain. Karena kali ini tujuannya jelas, maka mereka berangkat menggunakan mobil bak terbuka milik seorang tetangga. Yang paman juga ikut di dalamnya. Dia memilih meninggalkan sepeda motor dan bergabung bersama warga lain. Dengan harap-harap cemas, Meli bersama mamanya yang juga ada Bibi dan Puput, serta beberapa warga perempuan lain menunggu kedatangan Abah Solik. Mereka memanjatkan doa, meminta supaya Sutarman kembali dalam keadaan selamat. Tidak terjadi suatu apapun yang membuatnya terluka, dan semua berhambur keluar saat terdengar sebuah mobil berhenti di depan. Yang memanglah mobil itu mobil warga. Tampak paman Meli dan 3 warga lain sedang menahan seorang pria. Yang mana pria tersebut berontak, ingin melepaskan diri dari atas mobil. Tapi untungnya, dia bisa ditahan oleh warga dan juga paman Meli. Saat pria yang seperti kerasukan itu diturunkan dari mobil dengan tangan dan kaki diikat, Meli melihat jelas wajahnya. Seketika dia berteriak kencang, yang membuat suasana haru menyelimuti warga lain. Langsung saja Puput mendekapnya dengan erat. Tenang, Dek. Bapak tidak apa-apa. Bapak pasti akan segera baikan, Ucapnya menenangkan. Begitu masuk ke dalam rumah, Abah Solik menyuruh agar semua menjauh, termasuk Meli dan mamanya. Beliau menyuruh hanya paman dan 2 orang untuk tetap berada di dekatnya. Mereka adalah orang yang sedari tadi menjaga Sutarman. Keadaan sangat mencekam ketika pengobatan dilakukan. Tidak banyak yang dilakukan oleh Abah Solik. Beliau hanya bersedekap sambil menatap tasmu Sutarman. Sementara yang dipandangnya terus mengeram layaknya harimau yang kemudian berontak seperti kesakitan. Lalu diikuti ingin menerkam Abah Solik meski tangannya terikat. Masih saja Abah Solik pada posisinya, belum mendekat ataupun menyentuh Sutarman. Suasana semakin tegang ketika Sutarman mampu terlepas. Paman dan 2 orang lain tidak lagi mampu menandingi kekuatannya. Di saat itulah Abah Solik mundur beberapa langkah, lalu mengambil sebuah barang dari sakunya. Barang yang tampaknya sudah dipersiapkan sejak dini hari tadi. Ketika Sutarman bersiap menyerang, dibukanya barang tersebut, yang ternyata sebentuk payung kecil yang dikelilingi raja berbahasa Arab. Seketika, Sutarman menghentikan laju serangannya. Terlihat lelaki itu semakin lemas. Begitupun suara geramannya semakin pelan. Saat payung kecil itu diputar-putar, secara perlahan dia pun terkulai jatuh di lantai. Abah Solik menyuruh agar semua tetap pada posisi. Beliau mendekat lalu mulai memisik tengkuk Sutarman.
seketika lelaki tersebut tidak sadarkan diri. Dan berbarengan dengan itu, nampak bayangan asap berbentuk harimau melayang dari tubuh Sutarman. "Lepaskan ikatannya," ucap Abah Solik pada Paman Meli. Setelah ikatan terlepas, Abah Solik menyuruh untuk memindah ke atas ranjang. Sambil mengurut kaki Sutarman, beliau bercerita tentang jalan setapak di samping rumah. Menurut beliau, jalan tersebut adalah jalan berbagi siluman, terutama bangsa demit yang berwujud hewan. Salah satunya adalah sosok harimau yang telah membuat Sutarman menghilang dengan cepat. Dan ternyata, kejadian yang dikenal dengan penjarahan Tuan Baru itu pernah dialami beberapa warga kampung. Kesemuanya adalah yang dekat dengan jalan tembusan itu. Dan selama ini, hanya Sutarman yang ditemukan dengan keadaan selamat. Yang lain tidaklah ditemukan jasadnya. Semua menghilang secara misterius. Abah Solik menjelaskan, hal yang membuat Sutarman selamat adalah sosok misterius di pemakaman kampung. Yang di makam tersebut ada sosok arwah yang membuat siluman harimau beristirahat. "Mungkin beberapa hari ini ada kejanggalan pada suamimu," Abah Solik memberitahu Mamak Meli. Beliau menambahkan agar kembali ke rumah lama saja, karena masih ada ancaman jika masih berada di rumah baru. Meli merasa bahagia bisa kembali ke rumah lama. Namun dia juga merasa sedih karena sifat bapaknya berubah sejak kejadian tersebut. Sutarman tidak berbicara sepatah kata pun. Sementara pandangannya kosong. Abah Solik yang selalu memberi pengobatan masih belum juga bisa menyembuhkan. Hingga suatu hari Sutarman kembali menghilang dari rumah. Dan lagi-lagi ditemukan di pemakaman kampung. Namun kali ini kondisinya justru lebih baik. Dia mengalami penyembuhan secara mendadak. Saat ditemukan, dia dalam keadaan tidak sadar. Namun saat siuman, dia langsung berbicara layaknya Sutarman yang dulu. Sejak saat itu Sutarman kembali dalam kehidupan normal. Lelaki itu sudah sembuh dengan cara yang aneh. Kehidupan keluarga Meli pun kembali berjalan normal. Dan Meli kembali merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga ketika dokter menyatakan kalau daging di payudara mamaknya bukan jenis tumor ganas. Penjelasan itu didapat setelah hampir sebulan pasca operasi. Keluarga Meli menunggu hasil dengan penuh kecemasan. Yang mana sampel daging tersebut dibawa ke laboratorium rumah sakit pusat yang lebih canggih. Operasi yang menelan biaya cukup banyak itu ditanggung dengan biaya hasil menjual lahan perkebunan, yang secara kebetulan ada seorang perantau baru yang membelinya. Selain untuk biaya operasi, juga untuk melunasi hutang para tetangga dan kerabat, yang mana mereka membeli lapak di pasar untuk berjualan sembako. Pasar kampung yang semulanya buka sekali setiap 2 minggu, kini sudah mulai beroperasi dengan lancar, sehingga mampu memberi pemasukan pada keluarga Meli. Mereka terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga mampu melewati masa sulit dan masa menakutkan, termasuk apa yang menimpa Pak Sutarman saat pindah ke rumah baru, rumah yang sampai kini masih belum berpenghuni. Kalau orang Palembang menyebutnya adalah dirasuki arwah harimau yang ingin mencari tuan yang baru. Oke, saya kira cukup cerita kali ini.
Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.